Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Limnologi. Kami akan menampilkan video mengenai ekosistem perairan. Oke teman-teman, untuk mengawali video ini kita harus tahu apa itu pengertian dari perairan. Perairan adalah kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis atau mengalir, maupun yang bersifat statis atau tergenang. Perairan memiliki dua tipe loh, yaitu perairan lotik dan perairan lentik. Lentik adalah perairan yang airnya tertahan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Contoh dari perairan lentik ini adalah danau, kolong, bendungan, dan rawa. Sedangkan lotik adalah perairan yang airnya mengalir secara konstan. Contohnya yaitu sungai. Perairan tawar memiliki beberapa zona, yaitu zona litoral, zona limnetik, dan zona profundal. Zona litoral adalah zona yang dekat dengan tepian. Pada zona ini, cahaya matahari mudah menembus. Dan daerah limnetic zone adalah permukaan perairan yang masih tertembus oleh cahaya matahari. Dan yang terakhir ada zona profundal. Zona profundal merupakan zona yang paling dalam zona perairan. Hanya ada sedikit cahaya matahari atau bahkan tidak ada cahaya matahari yang menembus zona profundal. Selanjutnya, kita akan fokus ke tipe perairan lentik atau tipe perairan menggenang. Contoh yang kami ambil adalah bendungan, yaitu bendungan Komering. Bendungan adalah bangunan penahan atau penimbun air untuk irigasi. Bendungan Komering atau biasa disebut atau disingkat BK dibangun pada tahun 1991. Bendungan Komering ini berfungsi sebagai sarana irigasi persawahan. Bendungan Komering memiliki nomor yang mewakili nama tiap kawasan, mulai dari BK0 di Desa Perjaya sampai BK30 di Lempuing Ogan Komering Ilir. Masing-masing bendungan merupakan bagian irigasi sekunder yang dilengkapi pintu-pintu pengatur. Panjang total bendungan Komering ini mencapai 50 km dari Desa Perjaya, Martapura sampai Lempuing, Ogan Komering Ilir. Bendungan Komering 0 atau biasa disebut dengan BK0 di Desa Perjaya memiliki pemandangan yang indah, sehingga menurut beberapa sumber mulai dikembangkan menjadi destinasi wisata. Berikut adalah contoh salah satu pintu bendungan Komering yang kami ambil, yaitu pintu bendungan nomor 15 yang terletak di Desa Trimorejo, Kecamatan Semendawai, Suku 3. Saat kami mendokumentasikan salah satu pintu bendungan Komering ini, ternyata sedang ada pengeringan. Pengeringan irigasi ini menyebabkan muka air yang tidak tinggi dan hanya ada genangan di beberapa titik. Oh iya teman-teman, irigasi ini berbentuk seperti sungai atau warga sekitar biasa menyebutnya dengan kali. Karena jika sedang tidak mengalami pengeringan, irigasi ini akan dialiri air mulai dari BK0 di Desa Perjaya Martapura sampai BK30 Lempuing Ogan Komering Ilir. Karena mulai terjadi pengeringan, warna airnya agak sedikit lebih jernih. Sedangkan saat muka air lebih tinggi, warna airnya menjadi lebih keruh atau berwarna seperti kopi susu. Berikut adalah contoh warna air ketika muka air sedang tinggi dan air sedang mengalir. Dasar dari irigasi bendungan Komering ini pada beberapa titik ada yang sudah disemen, namun pada beberapa titik ada yang masih berupa tanah. Sayangnya, irigasi bendungan Komering ini mulai tercemar karena banyaknya sampah di sepanjang aliran irigasinya.
Sampah-sampah ini tidak akan terlihat ketika muka air tinggi. Tetapi ketika mulai terjadi pengeringan, sampah-sampah ini akan sangat terlihat. Dan terkadang akan tersangkut pada jembatan penghubung. Pengeringan saluran irigasi Bendungan Komering ini memiliki manfaat untuk warga sekitar. Warga sekitar akan mulai mencari ikan ketika muka air rendah. Jika kita perhatikan, pada video ini terdapat percikan-percikan air pada genangan airnya. Percikan-percikan ini terjadi karena adanya aktivitas ikan. Biasanya, warga menangkap ikan dengan menggunakan alat seperti setrum, jala, jaring, bahkan ada yang hanya menggunakan tangan kosong. Seperti ini. Ikan yang didapatkan pun bervariasi, mulai dari ikan betok, ikan sepat, udang-udang kecil, bahkan udang-udang yang berukuran besar seperti lobster. Dan masih banyak lagi jenis ikan lain yang mungkin saja tidak terdokumentasikan oleh kami. Mirisnya, terkadang sampah-sampah ini menjadi tempat tinggal bagi ikan-ikan. Jadi teman-teman, jagalah kebersihan perairan di sekitar kita. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Sekian video dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton.